tangannya kalau diangkat jawabannya sama ya sudah gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman sudah siap? Ini SD negeri yang selalu luar biasa. Puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Ngawang ngeri ini ya. Baik, sekali lagi teman-teman sudah ngompol? Kok ngompol? Teman-teman sudah siap? Oke, semuanya sehat? Ada lagi sakit nggak hari ini? Kalau ada kita doakan ya, sampai segera mati. Penyakitnya, bakterinya, virusnya yang mati, bukan orangnya ya. Kalau orangnya diberikan kesehatan untuk terus bisa belajar, beribadah di sekolah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tepuk satu. Udah Pak, selesai Pak. Cuman itu aja kok. Iya. Selesai. Selesai ya. Nggak usah. Pak, yang ditunggu itu bukan saya nih, azan maghrib. Jadi saya cukup tahu diri Pak. Selamat pagi, apa kabar Anda soleh? Baik. Selamat pagi, apa kabar anak soleh? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar anak Pak Soleh? Anak Pak Soleh lagi. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Lebih keras. Paling keras. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Nah, oke. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan bakwan? Bakwan. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang tahu teman semua yang menciptakan satu ini teman-teman? Siapa yang menciptakan nasi padang? Warung ya. Baik teman-teman, ini SD negeri butuh satu. Kita dicek dulu suaranya. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana? Ada di mana? Sebelah mana? Pintar kabeh ini Pak, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat SD negeri butuh. Tapi ini sudah konsentrasi atau belum? Kita coba cek dulu yuk. Yang punya tangan kanan boleh diangkat, yang punya saja ya. Diangkat putar-putar dengan yang 1, 2, 3 semuanya. Pegang dagunya di sini. Belum fokus ini Pak. Ya diangkat putar-putar dengan 1, 2, 3 semuanya. Pegang pipi. Alhamdulillah wis benar. 1, 2, 3 juga mulai pegang kuping. Tangannya diangkat, nggak usah diputer-puter, cukup dibuka saja seperti ini. Tutup seperti ini. Fokus konsentrasi. Buka, tutup. Buka. Ora apa-apa. Ya balik meneh. Buka, tutup. Ngeyel. Fokus konsentrasi. Coba saya mau nyebut ini nama butuh. Nah kalau Kak Jamar bilang butuh, tepuk satu diikuti. Nek ono kata butuhnya, nek ra ono rasa. Paham? Terus pinter ini. Butuh tepuk 1, butuh tepuk 2, tepuk 3. Butuhnya belum ada. Sekali lagi, butuh bilang hore. Bilang asik. Butuhnya lawan. Sekali lagi, fokus, konsentrasi. Butuh bilang ha. Butuh bilang hi. Butuh bilang hu. Bilang hu. Fokus konsentrasi teman-teman.
Ini bulan Ramadan hari keberapa? 14. Wah, 14. Rabu bodoh. 23. Ini hari yang spesial, hari yang istimewa. Hari apa? Hari Jumat di tanggal ganjil bulan Ramadan. Kemungkinan tadi malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, siapa yang semalam ikut sholat tarawih? Siapa yang semalam masukkan duit nang kotak infak? Jos, siapa yang semalam tahajud? No. Ya, siapa yang tadi pagi sebelum sahur baca istighfar? Orang sahur, aduh, eman ya, sahur itu pahalanya gede banget karena itu termasuk sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan hanya seteguk air. Nah, makanya teman-teman, di bulan Ramadan ini fokusnya jangan di puasa saja, tapi ibadah yang menyertai puasa kita juga coba dapatkan. Karena apa? Selain ibadah wajib, ada ibadah sunnah yang pahalanya nggak main-main. Nah, hari ini kakak mau cek dulu nih teman-teman semuanya. Teman-teman kalau ditanya halo apa kabarmu, jawabnya apa? Alhamdulillah. Pintar. Lanjutannya apa? Kami senang, kami sehat, luar biasa. Langsung praktek ini. Nah, butuh nih spesial fokus semuanya. Yuk. Siap ya? Halo, apa kabarmu? Jawab alhamdulillah. Lanjut, kami senang, kami sehat, luar biasa. Oke, spesial hasil negeri Kuto 1. Halo, apa kabarmu? Jawab alhamdulillah. Oke, kami senang, kami sehat, luar biasa. Saya coba yang putra sama putri, pernah siapa? Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Oke, sekali lagi yuk. Halo, apa kabarmu? Jawab alhamdulillah. Oke, kami senang, kami sehat, luar biasa. Kok malah sampean sing melu ki piye? Wong sing tak jasi burung kecil kok. Ya ben, kok yo ben. Ngapain kesini? Ngapain kesini? Ngapa? Ngapa kesini? Maaf. Kenapa? Aku mau sarapan dan kuat leposo. Loh? Sarapan dan kuat leposo batal. Oh iya, Ting. Oh iya, Ting. Emang puasa hari ini? Ora. Kenapa nggak puasa? Jujur. Udah jujur ya? Tapi kok nggak puasa? Kan jujur. Tadi sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Enggak. Orang subuhan? Ora. Orang subuhan? Ora. Sholat subuhan itu piye? Nah, biasa toh, bar sahur 12 turu. Ada yang habis sahur 12 turu. Oke. Mana? Nah, ketok wi. Semalam sholat isya enggak? Nah, alhamdulillah. Isya enggak. Enggak isaan? Enggak. Enggak isaan? Enggak. Terawih? Lo isya yo ora ono terawih. Oh iya. Tapi sholat maghrib. Nek maghrib yo ora. Ya Allah. Asaran podo. Podo kok. Oh ya ora. Berarti hari ini kamu Jumatan di sini ya?
Hari ini Jumatan. Mau Kok megah gitu? kan munjuk. Masa munjuk sholat? Kamu ini nggak sholat? Ya ora. Yang sholat apa? Wong sing ngaku beragama Islam terus beriman itu wajib sholat. Nah anak-anak SD butuh gimana? Wajib semi Islam. Nah yang sholat? Munjuk. Nek ra sholat dijak sholat. Oh bukan munjuk. Ya bukan. Mereka ya tetap manusia. Kirain munjuk. Bukan. Kok nggak sholat? Iya karena Munjuk. bukan. Karena lupa. Masa lari pendak dino. Lagi kok pendak dino ya? Ah, enggak kok mereka kalau ingat sholat kok. Ning lekelingan kapan? Emangnya kenapa sih? Sholat itu apa hubungannya sama puasa? Puasa orang sholat ya ora kanggo. Oh gitu ya? Iya iyalah, karena salah satu syarat sahnya puasa yaitu sholat. Sholat harus dilaksanakan, puasane iman itu ngeleh ngelak. Oh makanya teman-teman sholat kok jadi ditinggalkan karena itu sama-sama Kewajiban rukun Islam ono 5. Yang pertama sholat kedua. oh, sholat kok kedua? Kan yang pertama syahadat. Oh iya nih, nek rasa adat kok sholat lucu ya? Betul, nilai syahadat di orang sholat ngawur. Kenapa? Jadi ngaku beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Ngaku nek Tuhan iki Gusti Allah. Ngaku nek Nabi niki Nabi Muhammad. Neng Nah apa? krungu adzan ra krungu. Krungu tapi ning sok gayane ra krungu. Kenapa? Kebutuhan HP. HP-nya apa? HP ya apa? F. Terus, ML. terus, Ano nih? apa? Tok. Tok-tok, tok-tok ya apa? Sing joget-joget TikTok. TikTok. Wes kena setan gepeng. Gepeng. Soalnya neng demek HP iki jam-jaman kuat. Neng demek Quran 6 menit ngantuk. Begitu ya. Nek HP nang tutuke hek. Tutuke hek. Nek ngomong sok saru, ra dikontrol. Contoh, Anjay. gitu ya? Contoh, Wingi ana ibu itu kepleset. Anjay. itu terus gimana kalau kayak gitu? Itu anaknya nggak beradab. Astagfirullah, padahal diminta pertanggungjawaban kan? Iya pak? Gimana diminta pertanggungjawabannya? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Kowe gawe apik sok-sok dijarah dijabah kei ganjaran. Nek gawe elek termasuk ucapan bakal dihukum. Astagfirullahaladzim. Nah, kok namanya dijaga lisannya kak. Oh iya. Ada lagi nggak? Ada. Contoh apa? Kamu nanya. Kayak gitu gimana? Itu penyakit menular. Penyakit menular. Harus segera diobati. Itu namanya penyakit hilang adab. Nek arep ngomong iki oleh nisuk nek ditakoni malaikat mungkar nakir. Di mana? Kuburan. Contoh. Mana bukan? Kamu nanya. Sakarepmu kalau nanti bisa jawab komen kuwi. Oh gitu ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu namanya hilang adab. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya teman-teman hati-hati karena apa? Lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kan nek lisan bisa aja ngaku juga misalkan, Mas poso ora? Poso Bu, poso Pak. Ini hasilnya nggak poso. Kan yang donya siapa sing jamin sesuk nang akhirat bisa ngomong dhewe. Emang bisa disimulasikan? Bisa. Coba. Jar temennya ditanya. Oke, siapa Tuhanmu? Bisa jawab? Bisa. Siapa Tuhanmu? Jangan lagi dijawab nih. Allah nih mulutnya ditutup. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Nah,
sesuk mripate ditakoni mulute ra iso jawab. Oh gitu ya. Mripate ki ndelok HP sing diakses apa, kupinge ngrungokke apa, kabeh Kak. Ih, medeni ya. Nek ning kuburan luwih medeni. Kenapa kok luwih medeni? Ra ono sing ngancani. Nek bapak ibu mati, siapa yang berani nemenin bapak ibumu ning kuburan? Yo, mau nggak nemenin bapak ibu kalau di kuburan? Kira-kira bapak ibu kalau kita meninggal kita dikancani nggak di kuburan? Enggak ya, emangnya ada apa di kuburan? Teman-teman, mungkin kita bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad nanti, tapi di kuburan belum tentu. Kenapa? Karena ada azab kubur. Penyebabnya apa? Sok ra tau sholat. Pasti. Karena malaikat bukan nakir akan bertanya gini. Coba tak praktek. Oke. Man rabbuka? Allah. Lalu malaikat munkar nakir berapa? Lebarkan kuburnya. Wah, senang ya? Betul. Karena apa? Sholat. Begitu. Tapi nek man rabbuka? Mati teduh. Terus malaikat munkar nakir bilang apa? Himpit dia sampai hari kiamat. Tulang rusak, remuk dan disiksa, ngerikan. Makanya jangan ninggalke sholat. Astagfirullah. Sing sok ninggalke sholat, eling awak dhewe divonis mati, gering ngenteni tanggali. Jangan sampai lupa. Oke. Apalagi yang membuat kita disiksa di alam kubur? Karena orang ngaji. Emangnya kalau ngaji bisa menghindarkan siksa kubur? Jelas. Kuburan itu paling peteng nek bene padang nggawa bacaan Al-Qur'an. Begitu. Alhamdulillah. Sidik-sidik ngaji. Nah, jalari pendak dino. Oke. Apalagi yang mendatangkan siksa kubur ra tau sedekah. Nah, siapa yang sering sedekah akan dibebaskan dari siksa kubur. Betul. Dan ini yang sering terlupakan. Satu lagi, apa itu? Nek pipis sembarangan, ngadeg ora cawi ra disiram. Nah, itu yang menyebabkan siksa kubur. Salah satunya adalah nek pipis sembarangan, ngadeg ra disiram. Betul. Contoh, iki. Emang pipisnya ngadep ketok. Makanya teman-teman nek pipis masuk kamar mandi, kaki kiri dulu baca doa ya, terus jangan lupa jongkok disiram. Betul? Oke, tepuk satu. Ucapkan salam dulu sama teman-teman di sini. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu enggak, kamu yang ucapin salam. Oh iya, yuk. Salam. Kok salamnya kasih semangat aja teman-teman di sini. Oke, bisa kasih semangat. Yuk bisa dong. Gimana caranya? Kayak itu Tuh, caranya gini. Mana semangatmu? Mana celanamu? Mana celanamu Dan masuk tas dulu. Kak Damar habis ini mau jalan-jalan ke kota Magelang. Ini agenda yang pertama. Aku tidak. Iya nek nanti ganggu tak tinggal gini. Nggak mau. Kenapa? Ada Pak Raden. Ada Pak Raden. Itu. Kenapa Michael sama Pak Raden? Mesok dijajaknya terus. Dijajaknya terus. Lu masa nonton dijajaknya? Lu jajaknya lu nonton wis tambahin mana? Baksone didahar. Mainan toh. Lah wong mie ayame lu nonton Pak. Terus. Tembene, ayo. Rontok bali karo dikake. Mati wetengku. Ya enggak apa-apa ya, apalagi sama Pak Selamat ini luar biasa ya. Oh iya ya, dari dulu awet loh Pak Selamat ini. Awet apa? Awet tua. Awet muda. Oh iya ding, awet muda. Apanya? Semangatnya. Wis mantap ya. Bu Guru gimana kabarnya? Bu Guru alhamdulillah hari ini masih istiqomah. Masih istiqomah. Alhamdulillah. Apanya yang istiqomah? Gajinya. Emang gaji guru di SD Butuh berapa? 1.200.000.
Yuk, lumayan ya. 1 juta. Sabar, tulus, jujur dan tawakal. Alhamdulillah. 200-nya saben tiap hari berdoa terus. Sampai tiap hari berdoa terus ya, supaya diberikan Kesehatan dan kelancaran, rezeki yang halal, berkah dan thayyib. Kak, masuk tas. Mau Kenapa? Seru-seru. jangan mau kok. Apa? Mau Enggak. mau Enggak. mau Enggak. mau Tahu? enggak mau Enggak. enggak Tahu? Nah, duduk sini ya. ya Oke, di situ ya. ya Tapi nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. oke. Oke. Ting. Ya. Set. Siapa yang bisa ikut nyanyi? Ikut bareng-bareng yuk. Sebelum kita mulai cerita hari ini. Man soleh bagus. Ya. Ya. Yuk kita siap-siap dengarkan cerita hari ini. Wah, ini kok ada kursi lucu kan? Kursinya lucu sekali. Antik bingung. Ya. Oke, siap ya? Dengarkan cerita hari ini. Judulnya adalah Ramadan Cetak Bodoh. Betul, Pak?
mana? Ramadan serak robodo. Nah, ini biasa yang sering terjadi. Judul cerita hari ini adalah Ojo Meri. Apa teman-teman? Ojo Meri. Siapa yang masih suka iri dengan rezeki orang lain? Koncone tuku klambi anyar, pengen. HP-nya anyar, pengen. Sepatunya anyar, pengen. Tasnya anyar, pengen. Kepising, melu. Kebangetan ya. Tidak semua milik orang lain itu kita juga harus miliki. Karena apa? Kita nanti jadi orang yang lupa bersyukur. Ingat, penyakit iri itu menjadikan Yusuf akhirnya dilemparkan ke sumur oleh saudaranya. Karena apa? Iri. Nah, makanya teman-teman, yuk kita coba bentengi hati kita dari penyakit itu. Karena penyakit itu nggak kelihatan, tapi menyakitkan. Ya, ojo meri. Fokus, konsentrasi. Dua, meri itu iri. Tahu iri? Iri itu pinginan, ya. Iri itu kepingin punya orang lain yang kita nggak miliki. Ya, kalau kita sudah punya konconan HP, pengen meneng. Akhirnya ada rasa nggak suka sama orang lain. Nah, itu namanya sifat iri. Yuk, dua tangan ke atas, sekarang di pinggang. Sorry, pinggangnya di sini. Naikkan ke bahu. Bahunya di sini, angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Tangan dilipat, mulut dikunci sebentar. Hop. Ojo meri. Ada satu orang anak di salah satu daerah di kecamatan Sawangan. Anaknya sregep, pintar ngaji, selalu bantu orang tua, tidak pernah terlambat sekolahnya, ngajinya juga mantap, sholatnya apalagi. Tapi satu hal yang menjadi catatan kekurangannya adalah dia selalu lupa bersyukur dan suka menginginkan apa yang menjadi milik orang lain ingin dimilikinya. Namanya adalah Mas Rosid. Wah, Mas Rosid dari itu berangkat sekolah diantar sama ibunya. Bu, iya nih. Kok macet-macet banget toh Bu. Sabar. Duene pitire meniki kok temennya lewat nyelip. Bu, nggak beli kayak temenku itu. Alah, biasanya ada rezeki. Itu cepet banget Bu. PJI kalau kayak mana koncoku temennya tuh. Halo Rosid, ayo kita masuk. Iya, ntar ya. Wah, kamu bahasa ini udah bolong belum? Alhamdulillah, enggak. Kenapa kok wajahmu cemberut? Nggak apa-apa, Kenapa ya? nggak apa-apa. Oh, ya sudah. Kamu marah sama aku? Enggak kok. Lah kok katanya kok jangan gitu? Bapak, kamu aku rapopo yo, tak kau baik. Oh ya udah, ya. Maaf ya kalau ada salah. Enggak salah kok minta maaf. Oh alah, bingung aku. Udah yuk masuk. Yuk, datanglah kita. Hai, halo Rinda. Udah pada beli baju lebaran belum? Aku sudah. Aku belum. Oh, aku udah kemarin. Aku beli 4. Aku 3. Kamu kenapa nggak beli? Maheran Didit. Bilangnya, Bu, aku beli baju enggak? Iya ya, insya Allah kalau ada rezeki. Sejauhnya kayak gitu. Oh, nggak apa-apa, sabar ya. Sabar. Emang aku naik kok sabar. Kan gimana? Kamu beli 4 pamer. Loh, aku nggak pamer yo, kan cuma ditanya. Ini mau rasa ngomong nek tuku papa tuh udah ngono. Loh, aku salah. Udah, mau masuk aja. Anak itu ternyata dia ada satu rasa iri. Dia akhirnya bertanya-tanya dalam dirinya, teman-teman. Ya Allah, kenapa ya teman-teman bisa beli baju yang bagus, bisa punya motor, bisa beli macam-macam, kok aku enggak? Padahal aku sudah sholat, aku juga ngaji, aku bantu ibu.
Tapi aku coba deh tanya teman-temanku mereka bantu ibu atau enggak ya. Rin, Ya, kamu suka bantu ibu enggak? iya dong. Bantu apa? Banyak cuci baju. Emang bisa? Terus cuci piring. Emang bisa? Banyak pokoknya. Mat, Roman, Iya. kamu suka bantu orang tua enggak? Ya bantu lah. Tadi pagi aja aku bantuin kok. Bantu apa? Banyak. Aku bantuin ngantar apa namanya snack ibuku yang dijual itu, ngantar ke orang lain. Nek malam aku sok mijitin. Terus bapak kalau pulang itu aku yang bikinin teh sama juga ngambilin nasi. Ya kan itu kewajiban kita sebagai seorang anak. Aku juga sudah ngelakuin itu. Kalian pada ngaji nggak? Ya ngaji dong, apalagi di bulan Ramadan ini. Teman-teman, kalau kita sampai gak ngaji, rugi. Karena apa? Bulan Ramadan ini bulan kemuliaan, diturunkannya Al-Quran. Makanya siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan. Oh, ya sudahlah. Barangkali nanti aku buat baik diberikan sama ibuku. Makasih ya. Oke. Tepuk satu, duduk rapi. Akhirnya dia lupa dengan sakit iri hatinya. Dia pulang, tapi dia baik teman-teman. Mas Rosid ini karena selalu bertanya sama ibunya seperti ini. Coba teman-teman kalau kalian berani bertanya sama ibu kalian seperti ini, Allah akan tersenyum melihat kita. Kenapa? Karena pertanyaan ini membuat ibu kita tersenyum. Apa itu pertanyaannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau udah pulang? Nggak dijemput sama ibu? Tadi pulang cepat bu. Alhamdulillah bu. Ya, ini pertanyaannya. Coba tanya sama ibu kalian. Ibu pasti seneng banget nih. Tapi susah ini ditanyakan. Ada yang bisa Rosid bantu nggak bu? Mau bantuin ibu? Iya kayak biasanya. Alhamdulillah. Pamnya lagi mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pam. Oh air. Tak kirain mayit. Bukan. Nah, terus kenapa nekamnya mati bu? Nah ibu hari ini nggak ada air. Kamu ambil ember, ambil tempatnya tadi. Bisa? Oh bisa. Ya udah ayo. Mau mana? Mau ambil ember? Lepas dulu sepatu sama baju apa sekolahnya. Oh teman-teman, makanya kalau pulang sekolah jangan dipreh, sepatunya copot orang itu. Ya, malah kamu. Baju seragamnya dilepas. Jangan lupa kita harus ganti baju. Soalnya kita ini harus membedakan mana seragam, mana baju buat main, dan mana baju buat ibadah supaya nggak dicampur-campur. Terus kalau ambil handuk, baleki, radeleki dhuwur kasur, koyo bapakmu persis marake mamu munamuni. Aduh, terus kalau ambil baju diangkat baru ditarik, orang waton diseret ambrol. Mamu metu sumule metoy. Teman-teman, Allah kasihan sama ibu kita bantu supaya apa? Ibu kita ini terjaga kewarasannya ya. Tepuk satu. Bu, ini embernya ya? Iya. Loh kok dua? Aku udah kelas 5 ya bu. Satu aja itu berat. Ngece banget. Enteng. Nanti airnya penuh loh. Iya bu. Assalamualaikum. Pak De, yole, aja nyoto ya, ya juga De. Pak De jaru. Nimbo banyu, nimbo banyu. Satu lagi. Saatnya jangan Ade matur nuwun. Ya le bodoh. Assalamualaikum.
Bu, sabun bu. Kuat, tapi boyoknya loh. Ya jongnya ada ibuku. Dan ya pakai sarungnya, pakai sarung. Iya, mau sholat toh. Oh iya, tuh kakakku udah datang tuh. Oh, bu, aku tak pergi ke masjid dulu ya bu. Iya sana, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih sarungnya. Oke, Mbak Kakung. Roset, ayo sholat. Iya Mbak Kakung. Ternyata hari itu Mbak Linda sama Mas Romat melihat mereka bertemu. Tepuk satu. Dah, kamu mau kemana? Aku lagi mikir sesuatu nih. Kenapa? Kamu tahu teman kita itu enggak? Iya, kenapa? Dia kan nggak punya ayah toh. Oh, si Roset. Iya. Tepuk satu. Kasihan, dia itu pengen beli baju, tapi ibunya nggak punya duit. Bagaimana kalau kita belikan? Ide bagus tuh. Kebetulan aku punya tabungan. Aku juga punya. Kamu emangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, untuk teman kita. Ya udah, besok kita kasih kejutan buat teman kita ya. Oke, oh iya, yuk kita ambil tabungan di temanku. Oke, ayo. Mereka mengambil tabungan satu dengan yang lainnya. Tabungannya akhirnya dibuka. Punya aku juga. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nama yang receh nggak apa-apa ya? Apa-apa dong. Ya, oke. Punya aku ada 124. Punya aku ada 210. Nah, cukup deh kalau buat beli baju sama celana. Nanti barangkali bisa dapat baju koko sama sarung. Kayaknya nggak cukup deh. Memang harga baju berapa? Paling itu sarung koko atau baju sama celana. Nah, aku tak coba bilang sama bapakku dulu ya. Aku tak bilang sama ibu ya. Oke. Akhirnya mereka pulang. Ayah, Ya Le? aku mau ngerepotin boleh nggak? Oh boleh banget. Apa? Ayah, aku kan punya teman Rosid yang rumahnya depan itu. Dia tuh anaknya rajin ya, tapi aku juga kasihan. Aku khawatir kalau dia suka ini sama kita. Meskipun aku nggak mau suudon, berburuk sangka, tapi pertanyaannya itu sering kayak gak suka kalau kita itu punya nikmat. Oke, terus apa yang mau kamu lakukan? Jadi aku sama Rinda itu patungan. Tepuk satu. Patungan buat apa? Buat beliin temanku itu perlengkapan untuk lebaran. Bagus sekali. Berarti kamu punya sifat mulia dong. Itu kata Allah kan ya, kita tidak boleh menepuk saja dengan segala pencapaian yang kita lakukan. Artinya tidak boleh sombong. Teman-teman, ketika kita berhasil mencapai sesuatu bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita yang diberi pertolongan oleh Allah. Dan kita nggak boleh bersedih dengan kebahagiaan orang lain. Artinya jangan iri. Siapa yang mau dapat hadiah duduk rapi, fokus konsentrasi. 10 menit lagi kita akan bagikan satu hadiah spesial untuk yang bisa jawab pertanyaan. Fokus konsentrasi. Oke, apa yang bisa saya bantu? Jadi kita patungan itu baru dapat uang 300-an berapa gitu ya. Kalau dia beli baju, celana, koko sama sarung, kira-kira dia menambahin nggak? Boleh. Nih, ayah tambahin 200.000 ya. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan nggak ya? Gak apa-apa. Nih. Oke, terima kasih ya. Ini cukup untuk beli koko sama sarung. Aku mau ke Rinda dulu ya. Mau beli di mana? Di pasar kan banyak. Ya udah, tapi kamu berani. Berani? Tapi hati-hati ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, gimana? Ibu lagi nggak di rumah. Ini aku dikasih bapakku 200.000. Alhamdulillah, ayo kita belikan.
Mereka berdua membelikan yaitu sebuah hadiah, yaitu bingkisan untuk temannya yang bernama Mas Rosid. Pura-pura ini isinya bingkisan. Waduh, ya. Katanya lupa ya. Tepuk satu, duduk rapi. Akhirnya mereka berbelanja pakaian, totalnya habis sekitar 500-an ribu. Nah, akhirnya mereka siapkan nih hadiah itu. Nah, ketika mereka melewati masjid, Mas Rosid hari itu sedang membantu kakeknya, yaitu membersihkan masjid. Kakek sudah bersih, aku pulang dulu ya. Gak ngaji dulu. Boleh ngaji, eman dari 10 hari terakhir ini. Ya, kau ngaji dulu. Tuh lihat teman kita, rajin kan? Iya kan? Rajin toh? Iya. Nah, makanya sebenarnya dia anak yang baik. Supaya dia banyak bersyukur, kita juga harus peduli sama dia. Nah teman-teman, jangan suka memamerkan kekayaan kita atau kelebihan kita pada orang lain, yang mana nanti kita bisa membuat orang itu jadi punya sifat iri. Kita harus saling memahami bahwa kita di sini itu hanya dititipi, diamanahi. Kalau ada lebih, berikan pada orang lain. Tepuk satu, duduk rapi. Mas ganteng aja Mas Rosid. Rosid, enggak Bang ngaji ini kemarin sampai apa? Hari ini itu atorik Bang. Ayo coba. Saya Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ketika ngaji, temennya tadi pas lewat, dia tanpa sengaja diketahui sama Mas Rosid. Halo. Tuh kan, pamer lagi, mesti terus tuku apa meneh kae. Allah tuh gak adil. Aku sing sregep sholat ra iso tuku-tuku, aku sregep ngaji ra iso tuku-tuku, temenku malah Halo Rosid. ada apa lagi? Gak apa-apa, lagi ngaji ya? Iya, gak lagi makan. Zed, ditanyain kok jawabnya gitu. Bapakku, apa? Aku tuh lagi sebel kenapa? Sama diriku sendiri. Kenapa? Aku udah mau lebaran tapi nggak punya baju yang baru. Teman-temanku yang di depan itu mereka udah beli 4, beli 3, kayaknya sekarang beli lagi itu. Loh, terus kamu kenapa? Ya tapi kan bapakku, aku tuh, kok kamu iri sama temanmu? Bukan iri, sama aja. Oke, tepuk satu. Lihatlah nasibnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, saudara-saudaranya iri, akhirnya dia sampai kalah, menutup matanya, menutup hatinya, tidak peduli itu adiknya, dilemparkan ke dalam sumur, bahkan mau dibunuh dan dicelakai. Karena apa? Kakak-kakaknya ini gak senang sama adik-adiknya. Hati-hati dengan sifat iri ini, karena nanti bisa memutus tali silaturahim. Kamu gak mau lagi berteman dengan orang lain karena dia lebih baik darimu. Bukan begitu? Iya sih Mbak Rako. Pertanyaannya, kalau kamu lebaran bajunya gak baru, tetap lebaran gak? Ya tetap lebaran. Di rumah masih punya baju gak? Masih. Sarung? Masih. Ada berapa? Lebih dari 1? Lebih Mbak Rako. Ada sekitar 12-an baju. Itu lebih dari cukup. Yang baru itu ketika lebaran bukan baju kita, tapi hati kita. Jadi lebih sabar, jadi lebih bersyukur, jadi lebih ikhlas. Tidak lagi kita menginginkan apa yang bukan menjadi milik kita.
Makanya teman-teman, takdir terbaik itu adalah apa yang saat ini sedang kita jalani. Rezeki terbaik adalah apa yang sudah kita nikmati. Tidak perlu iri dengan rezeki orang lain, karena rezeki kita sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Rezeki kita akan dikasih sepenuhnya. Koncone tuku klambi, ucapkan selamat sambil berdoa, ya Allah, semoga kalau aku diberikan baju, aku bisa amanah, karena baju itu nanti akan dihisap. Dihisap. Tepuk 1. 5 menit lagi kita kasih hadiah. Siap-siap, fokus, konsentrasi. Maksudnya dihisap. Ada yang tahu dihisap itu apa teman-teman? Disedot. Oke, dihisap sama Allah itu nanti apa? Ayo, ada yang tahu? Dihisap yang dimaksud di sini adalah dimintai pertanggungjawaban. Tuku klambi le tuku godite sopo, le tuku duite saka ngendi, terus tukune nendi, ki opo klambine. Baju-baju kita yang banyak di lemari itu cok dinggo kok ora. Pamit digletake, ra ono manfaate, mubazir kita buat duit, itu bakal ditanya sama Allah. Motor kita itu bakal ditanya, lebih banyak mana motor itu perginya, ke tempat maksiat atau ke tempat yang mendatangkan keberkahan. Lebih banyak mana motor itu datang ke pasar atau datang ke masjid. Mobil yang kita punya, lebih banyak mana mobil ini membawa manfaat atau madharat. Mobil sing dipamer, mana si tonggone utawa nuwun sewu nulungi tanggane. Mata kita digunakan untuk apa? Hidung, telinga, tangan, dan kaki. Jangan pernah merasa jadi orang yang gak punya apa-apa, karena kita punya panca indera yang komplit. Tepuk 1. Teman-teman punya mata? Bisa untuk melihat? Kalau mata kita dibeli 2 miliar boleh enggak? Berarti kita kaya dong. Oh iya ya Bapak. Nah iya, punya kaki satunya dibeli 500 juta mau enggak? Oh enggak mau, kenapa? 500 juta loh. Kemurahan. Berarti kalau dibeli 1 miliar boleh? Enggak boleh. Dibeli 3 miliar satunya boleh? Kita nggak akan jual ini yang namanya anggota tubuh kita dengan rupiah berapapun banyaknya. Karena apa teman-teman? Karena kita ini diberi kekayaan, yaitu ada pada dalam hati kita. Makanya teman-teman, Allah itu meletakkan kunci kebahagiaan bukan pada harta, bukan pada kepintaran, tapi pada hati. Karena hampir semua orang itu yang beriman, mereka punya hati untuk bersyukur. Tepuk 1. Duduk rapi. Oleh misalkan nih sampean teman-teman, kalau kalian dipinjemi HP sama bu guru, kira-kira bakal ditanya nggak HP-nya untuk apa? Ya pasti ditanya HP-nya untuk apa, bakal diminta kalau sudah waktunya. Bahkan sebelum waktunya pun kalau kalian nggak amanah bakal diminta. Tapi bagaimana yang tidak dipinjemi HP? Ya nggak mungkin ditanya tentang HP-nya. Karena apa teman-teman? Karena HP atau apapun yang melekat pada kita ini sesungguhnya amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Istighfar nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti selama ini aku salah ya Mbak aku? Salah nih, kamu terlalu memanjakan hatimu untuk lupa kepada sang penciptamu, yaitu untuk memberikan nikmat syukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan merasa cukup dengan apapun yang kamu miliki. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus saya harus gimana Mbak aku? Sholat 2 rakaat, minta ampun pada Allah. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, lalu banyak baca istighfar sebanyak-banyaknya, ditambah doa Lailatul Qadar juga boleh. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul wa'fu 'anna. Baca itu sembari kamu baca zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu godhong-godhong sing kuning-kuning
ibaratnya dosane dhewe nek dibacakan itu digoyang-goyangke dosane rontok sampai ke akar-akarnya sing mesti ikhlas ridho. Ya, mana jangan ngapur kancamu. Ya bapakku, matur nuwun nggih. Roma, Dinda, sini. Hah? Boleh. Ya boleh dong. Udah sholat belum? Sudah. Tadi aku di depan pasar udah sholat ya Ria. Iya. Kalian mau kemana? Mau nyari kamu. Hah? Kenapa nyari aku? Maaf yo, Sid, kita nggak bermaksud apa-apa. Ini tadi kita patungan. Terus ini ada koko sama baju dan celana buat lebaran sama sarung. Hah? Buat aku? Tapi kenapa? maka aku apa-apa bilang. Tapi aku dari kemarin udah iri sama kalian. Kok kalian malah baik sama aku? Setiap perbuatan jelek tidak harus aku balas dengan kejelekan kan? Supaya apa? Supaya aku nggak ngikutin kejelekan itu. Makanya aku balas dengan kebaikan supaya kamu mengikuti kebaikanku. Oh gitu ya? Iya, karena kita diberi akal dan pikiran, kita bisa memilih. Kalau semua orang dikasih kejelekan lalu membalas, bagaimana nasibnya penduduk Taif yang menghalang-halangi Nabi Muhammad untuk berdakwah, bahkan melempari sampai lututnya berdarah kalau Nabi Muhammad membalas. Itu jaminan malaikat Jibril akan meluluh lantakkan penduduk Taif. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih untuk mendoakan supaya penduduk Taif nanti anak, cucu dan keturunannya jadi orang-orang yang beriman. Makanya saat ini Taif ini menjadi negeri yang subur di Mekah Al-Mukarramah, yang menjadikan Taif ini sebagai penghasil buah-buahan terbaik di Arab Saudi. Wah, aku kalah ilmu sama kamu. Enggak, aku juga lagi belajar. Kita teman kan? Iya, makasih ya, Dinda. Iya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair, semoga jadi jariah, pahala kebaikan untuk teman-teman semuanya. Tapi aku juga khawatir nih. Kenapa? Karena ini nanti akan ditanyai sama Allah, dimintai pertanggungjawaban. Makanya teman-teman, kalau kita punya baju, nggak usah banyak-banyak, secukupnya, tidak harus baru. Karena apa? Karena khawatir nanti akan memberatkan hisab kita di akhirat. Ya, kalau ada baju yang masih bagus, kira-kira masih layak pakai, kasihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan supaya lebih bermanfaat. Ya, Kak Damar ini kalau beli baju satu, di rumah mesti tak keluarkan satu. Ya, kalau beli baju dua, di rumah minimal dua tak keluarkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak banyak yang dihisap. Nah, jadi selalu saya tawarkan, nih ada baju, siapa yang mau kadang, tak suruh milih baju mana yang mau dipakai. Karena apa teman-teman? Karena ternyata di balik rezeki kita ini ada rezeki orang lain. Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak yang beriman? Siapa yang mau jadi anak yang bersyukur? Oke, tepuk satu. Jangan lupa selalu kasih pertanyaan. Siapa yang tahu 3 cara supaya hati kita terhindar dari sifat iri? Ayo. Tiga. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapa angkat tangan? Ya, sini, maju dulu. Yo, oke, bagus sini. Ya. Namanya Mas siapa? Mas Afan. Yang pertama supaya hati kita tidak terkena penyakit iri. Apa kira-kira? Bersyukur, itu kunci utama ya. Bersyukur, kita diberi apapun bersyukur. Betul sekali. Yang kedua, sabar ya. Jadi apapun yang Allah berikan pada kita, yang satu disyukuri, yang kedua kalau diuji sama Allah harus sabar. Kalau temannya punya mobil, punya apa dan lain-lain, nggak usah iri. Karena apa? Kita harus ikut bahagia untuk kebahagiaan orang lain. Yang ketiga apa Mas? Ikhlas benar. Ikhlas, yakin. Contoh ikhlas itu gimana? Contoh ikhlas itu gimana? Mengaji, bukan ya? Contoh ikhlas itu kita ridho terhadap ketentuan dari Allah. Misalkan kamu dikasih sakit, ya, kamu ucapkan alhamdulillah ya Allah saya dikasih sakit, itu ikhlas, ya. Ikhlas yang lebih keren lagi, ikhlasnya Ibunda Hajar ketika bayi Ismail lahir langsung disuruh pergi ke Mekah, tidak ada orang, tidak ada air, tiba-tiba ditinggalkan sama Ibrahim. Lalu Ibunda Hajar tanya, Ibrahim, itu sih kita kaya dia ya.
Ibrahim, siapa yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim naik unta, tidak menengok. Ibrahim, siapa yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Terus sampai akhirnya Ibunda Hajar berkata, ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkanmu meninggalkan kami di sini? Begitu Nabi Ibrahim menengok, naam, terus ditinggal dulu. Apa jawaban dari Ibunda Hajar? Ya suamiku, kalau memang itu perintah dari Tuhanmu, maka aku ikhlas. Silakan pergi, karena aku akan jadi urusannya Allah. Allah yang akan menjagaku. Nah itu namanya ikhlas. Ketika kita mampu mengejar, tapi kita memilih untuk patuh dan tunduk terhadap perintah dari Allah, itu namanya ikhlas ya. Oke, kita kasih hadiah dulu. Kita kasih hadiahnya. Aduh, ada hadiah nih. Wah. Oke nih mas. Nah coba nih tarik, barangkali ada hadiahnya. Jadi oh, nah ini hadiahnya lumayan. Ikhlas ya? Ikhlas, masukkan lagi. Ya, dicoba lagi, baca Bismillah. Ya, sabar ya, sabar ya. Coba dipegang lagi, masukkan lagi. Yo, jangan lupa apapun yang didapat ditarik, ya, ambil. Nah, pokoknya harus bersyukur ya. Jadi ya itu. Nah, kalau kita mau belajar ikhlas, sabar, bersyukur ya itu apa ya? Disyukuri ya. Bersyukur nggak? Ucapkan apa kalau bersyukur? Alhamdulillah nih, dimasukkan lagi. Ya, jadi teman-teman kita harus sabar, ikhlas dan syukur. Nih tarik. Baca Bismillah. Lah. Betul duitnya ya. Anjir masih. Nah, kita sore atau lagi ya. Sore ini ya. Sini Mas siapa tadi namanya? Mas Afan. Hari ini jangan lupa teman-teman belajar sabar, belajar tulus, belajar ikhlas, dan juga Mas Afan ini ngajar kita untuk banyak bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita nggak sabar, kita nggak ikhlas, juga dapat ini ya. Terima kasih Mas Afan ya. Luar biasa. Oh sorry, tos dulu. Oke, tak tunjukin tadi ya. Jadi terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk ya. Nah, teman-teman, Kak Damar mau titip pesan saja buat teman-teman di sini ya. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Karena apa? Karena rezeki kita sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Makanya mulai hari ini teman-teman, yuk perbanyak sabar, bersyukur dan juga ikhlas menghadapi apapun yang Allah berikan untuk kita. Terima kasih teman-teman. Kak Damar cukup sampai di sini. Kak Damar mau meluncur ke kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.